Dan bahwa ketika kita being called to teach, itu bukan untuk menyenangkan siswa, apalagi menyenangkan saya sebagai gurunya atau dosennya, tapi yang menyenangkan yang panggil gitu. Dan saya percaya yang panggil adalah Tuhan. Setiap kali saya mulai kelas, Bu, saya open dulu dengan I'm not perfect. Saya bilang bahwa I'm not perfect. Mata saya ada masalah yang mungkin pernah saya ceritakan ke Ibu gitu ya. And that one is actually membuat mereka jadi melihat bahwa he's a down to earth lecturer. Dia dosen yang mendarat. Nah, sekarang itu kalau ketemu langsung tidak terlalu, dan mereka bermainnya dengan ini gitu. Yes. Jadi saya sudah commit untuk every line message itu harus dibalas, dan sedapat mungkin kurang dari 2 kali 24 jam. Sedapat mungkin ya. Bahkan menurut beberapa research, that's too long. Karena anak muda sekarang itu iso belum nulis sudah dibalas dulu. Digitalisasi ini nggak bisa sekedar kita sebagai user gitu. Value seorang dosen di dalam era digital ini bukan sekedar using the digital tools, tapi justru jadi mercusuar. Apa dampak penggunaan digital tools itu? Seberapa jauh dia akan menyerang well-being penggunanya misalnya gitu. Jadi kita justru harus research. Nah, untuk research you have to learn about it gitu. Jadi setelah saya itu jangan hanya puas diri dengan bisa tahu aplikasi, tapi you have to know what is the logic behind it. Kenapa ya pejabat di negara tertentu ya, nggak nyebut nama kan ya, itu lulusan dari kampus-kampus besar, tapi korupsi. Kenapa ya? Lulusan dari kampus-kampus hebat, tapi nggak bisa kerja. Wah, sudah nggak terhitung ya Bu, kalau istri itu yang menegur saya gitu ya. Kamu ini ngomongnya kayak gini gitu ya. Dan saya I love her, dan saya terima itu sebagai satu masukan yang bermakna ya. Ya pertempuran setiap hari Ibu. Gitu ya. Jadi bangun pagi itu kita harus berlutut dan bilang Tuhan. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, kita di episode 19. Bersama saya Sinto. Kita tetap menyemangati menjadi guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Nah, tamu istimewa saya, sahabat lama saya, ya, Dr. Ricky. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak. Saya memperkenalkannya terus terang cukup lama ini nanti, banyak. Jadi yang paling singkat, senior lecturer. Dosen senior, gitu ya Pak ya? Iya. Di khususnya yang saya kenal dari dulu itu di International Business Management. You're right, yes. UK Petra, dan sampai sekarang. Masih. Ya. Tapi perannya ini nano-nano, banyak sekali. Maka judulnya saya beri kegembiraan seorang pendidik, seorang dosen di tengah multi peran. Nah, itu happiness-nya apa, tapi juga susahnya apa, gitu ya. Nah, masih dengan tema dari Parker Palmer dari buku Courage to Teach itu yang melihat paradoks. Beberapa episode itu paradoks menjadi pemimpin dan guru di sekolah taman kanak-kanak, lalu paradoks sebagai pemimpin di middle school, paradoks sebagai guru di middle school. Ini saatnya saya menunggu paradoks ketika menjadi dosen dan leaders di pendidikan tinggi. Tapi by the way, saya dapat bocoran dari seorang rekan. Pak Ricky ini salah satu dosen favorit. Waduh. Ya, tegas tapi dicintai oleh mahasiswanya. Ini aja sudah paradoks, Pak. Ya toh. Biasanya kalau dosen tegas, killer,
aduh, iso gak usah masuk yo. Tapi kalau dicintai biasanya very loose ya, ya toh, murah nilai gitu ya, mereksanya asal-asal ini. Tapi ini dua sisi, tegas dan dicintai. Saya mau mulai diskusinya di situ, Pak Riki. Oke. Iya, Bapak. Iya, Bu. Nanti info saya siapa, Bu ya, yang enggak. Jadi ya memang apa ya, semua anugerah Tuhan ya, Bu. Jadi ya akarnya selalu ya kita ini memang berdasarkan panggilan ya, calling to teach gitu. Dan bahwa ketika kita being called to teach itu bukan untuk menyenangkan siswa, apalagi menyenangkan saya sebagai gurunya atau dosennya, tapi ya menyenangkan yang panggil gitu. Saya percaya yang panggil adalah Tuhan. Dan ketika mengajar ya ada sisi-sisi yang memang kita harus tegas. Memang ada sisi-sisi yang juga saya tunjukkan bahwa I love you, I care for you gitu. Tapi juga bukan berarti seperti yang Ibu katakan tadi, deadline boleh kamu trespass sesuka hati gitu. Tapi ya itu tadi selalu kombinasi ada deadline, ada rules and regulations, tapi juga ada support gitu, help. Ya, kalau mau disederhanakan mungkin ya ada tuntutan, tapi ada tuntunannya gitu, untuk bisa mencapai tuntutan itu. Menarik ya, tuntunan. Right. Sehingga si students bisa melihat bahwa, yeah, well, he's strict, kaku, gitu ya, terus idealis. Atribut-atribut yang disematkan. Tapi di sisi lain saya berharap mereka fair dengan mengatakan, but he is helpful, trying to help, lalu kemudian juga tidak segan untuk quote-unquote diganggu di luar kelas. Ya kurang lebih itulah. Gitu ya. Tapi saya ini tertarik pengen menguliknya begini. Ya, saya juga pendidik tapi di ini ya, di level middle ya, pendidik dan pemimpin gitu. Biasanya kan begitu ya. Ketika menjadi pemimpin itu kepingin disukai. Nah, pendidik tuh ya, kepingin disukai ya. Kalau kepingin disukai itu kan pasti kepingin apa sih, what's your need gitu. Ya, terus kepingin menyenangkan. Nah, di saat yang sama ketika mau menyenangkan itu sudah ada sebagian yang ngomong iki guru ini tidak benar. Kualitasnya kurang ini. Gitu ya, karena cuma menyenangkan tok. Tapi sebaliknya, ketika saya menjadi bad guy gitu ya, bad teacher maksudnya yang harus strict gitu ya, itu pasti ada sebagian murid yang tidak terjangkau, left behind gitu ya. Terus mereka merasa aku nggak bisa lah ngikuti gitu. Nah, itu tadi ya paradoksnya ya. Gimana seorang Dr. Riki ini mempertemukan itu? Apa yang terjadi di dalam dirinya Bapak ini? Sampai sekarang masih belajar, Bu Sinto, to strike the balance gitu ya. Karena betul sekali Ibu tadi katakan, kita ini juga sometimes bertemu dengan mereka-mereka yang ya istilahnya butuh perhatian ekstra ya. Dan kita selalu ketemu kan, I don't know, 2.5 hours, 2 jam setengah dengan break. 20-30 mahasiswa secara langsung, ya tentu ada yang merasa pas atau well adjusted dengan my teaching style, tapi juga ada yang masih lah sampai hari ini merasa kesungkan, ketemu Pak Riki itu sungkan gitu ya, atau my work is not perfect enough to show him gitu. Jadi saya punya assignment, tapi masih malu kalau ditunjukkan ke Pak Riki gitu. Nah, for me itu yang sedang terus saya improve. Gitu ya. Saya improve, saya berusaha untuk let them know bahwa you know, kita ini semua belajar kok gitu. Don't know how to say this, tapi setiap kali saya mulai kelas, Bu, saya open dulu dengan I'm not perfect. Saya bilang bahwa I'm not perfect. Mata saya ada masalah yang mungkin pernah saya ceritakan ke Ibu gitu ya. And that one is actually membuat mereka jadi melihat bahwa he's a down to earth lecturer. Dia dosen yang mendarat. Kan kalau kita sudah puluhan tahun di sebuah kampus, suka tidak suka reputasi itu kan apa ya, ketok tular ya, dari angkatan sebelumnya ke yang sekarang gitu. Tapi saya mulai dengan
Hi, I'm here, I'm still learning, I have a weakness. Lalu kemudian saya ceritakan juga struggle saya ketika sekolah, ketika sekolah S3, apa yang saya sulit ya hadapi pada saat itu. I let them know gitu. Bahkan saya beri mereka tips-tips cara-cara yang bodoh gitu ya, bagaimana to write misalnya. Jadi itu sedikit banyak membuat mereka melihat bahwa well, he's like us. Terus mungkin sesekali nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau pas ketemu di student lounge atau pas papasan gitu ya, sedapat mungkin tidak terlalu basa-basi, tapi lebih karena how are you, how is your assignment, is there anything that I can help gitu. Tapi seperti yang mungkin Bu Sinto dan para pemirsa pernah alami ya, anak sekarang itu kalau ketemu langsung tidak terlalu, dan mereka bermainnya dengan ini gitu. Yes. Jadi saya sudah commit untuk every line message itu harus dibales, dan sedapat mungkin kurang dari 2 kali 24 jam. Sedapat mungkin ya, bahkan menurut beberapa research that's too long. Karena anak muda sekarang itu iso belum nulis sudah dibales dulu. Istilah guyonan kecepatan yang mereka harapkan. Jadi kombinasinya ada di situ. Tapi di ujung cerita-cerita yang natural itu saya juga berkata I believe in discipline. Jadi saya bilang ada deadline, terus kemudian I believe in proses, saya bilang begitu. Lalu saya juga believe in your maturity. Jadi kedewasaanmu untuk memilih. Kadang-kadang dengan ya sometimes cynical, sometimes gemas saya katakan sama mereka gitu ya. Pak Riki ini bukan orang tuamu. I cannot force you to read, for example. And it's all your choice. Pilihan ada di Anda. Tapi nanti juga pada saat nilai Anda tidak terlalu seoptimal yang Anda harapkan gitu, ya please also be a gentleman, istilah saya. Jadi kalau emang kamu nggak invest banyak di situ, kamu dapat C+, or bahkan even fail, that's your choice gitu. Tapi kalau Anda melakukannya dengan proporsional ya, saya katakan sama mereka, B itu di kantong lah sudah. Buat mereka yang sangat mementingkan nilai ya, itu kan sesuatu. Itu itu ya. Nah, pernah nggak ngalamin tuh pada satu masa menjadi dosen terus merasa gagal? Oh, definitely. Many times. Gitu ya? Gimana? Well, waktu itu kelas misalnya ya, let's start with something that is so basic, which is teaching ya, mengajar gitu. Bu Sinto, I don't know how to tell you. Kadang-kadang kita itu persiapan ya. Bahkan kadang-kadang ya istri saya juga lihat saya tuh dwelling too long ketika satu presentasi. Kan teaching is presenting, preparing the methods dan sebagainya. Sudah dipersiapkan begitu rupa gitu ya. Tapi pada hari H, pada saat eksekusi itu, I don't know. Mungkin saya terlalu ikut skrip yang saya buat sendiri. Jadi setelah selesai itu tanpa harus ada evaluasi, some of them were smiling, tapi saya paling bisa mencoba membaca ya. Satisfaction itu bukan dari customer evaluation or student evaluation, tapi lebih ke arah body language mereka. Betul. Jadi saya paling kecewa to myself kalau lihat student itu, well, assuming mereka tidur cukup ya, menguap banyak di dalam kelas, atau mungkin less engage, merasa kok, aduh kelas ini tadi kok it's just a waste of time. Itu saya akan sangat sedih sekali gitu. Gitu ya? Well, gitu, karena for me, saya sudah waste their time. Terus kemudian juga saya punya komitmen sesuai iman saya bahwa when I teach, I don't know how to say this, assume atau saya membayangkan ya, that my Lord is sitting in the classroom. Jadi saya membayangkan Tuhan Yesus sedang duduk di situ, lalu kind of being my student. Of course he's not there, tapi dalam benak saya. Jadi saya harus be very careful with whatever that I say, joke yang saya pakai, dan juga beberapa hal yang sudah saya persiapkan sebelumnya gitu. Lalu ya, you know, sometimes kita ini tergoda untuk improvise juga. Yes. So paradoksnya selalu begitu. Kalau kita too scripted, kita jadi abai dengan what happened in the real time. Karena kan waktu kita scripted kan kita cuma bisa imagining bahwa students akan begini. Tapi pada saat terjadinya itu tidak begitu. Kok gak nyautnya kayak gitu ya? Gitu ya. Tapi kalau saya tidak mau improvisasi, saya khawatir mari tabahannya ini.
because you are like getting out of your script gitu kan. Nah kadang-kadang juga ketika kita nuruti yang ini, kayak tadi sudah saya sebutkan, tidak selesai bahannya. Betul. Maka itu yang seringkali menjadi ya membuat saya down. Itu satu ya. Jadi selesai, kelasnya selesai, tapi dalam hati ada kayak I wish, you know, kalau saya boleh putar balik waktu, I would change this, I would change that, gitu. Itu merasa gagal di situ. Atau yang lain ya, mungkin anak wali yang akhirnya harus transfer ya. Karena IPK-nya, I think you know, the system in the university itu kan kalau sampai satu periode tertentu, say 2 or 4 semesters, lalu dia belum mencapai IPK tertentu, harus ini ya, move ya. Itu kadang dia juga berkaca-kaca, maksudnya he or he is pretty sad of leaving the program. Tapi saya juga bilang, well, you know, mungkin kamu akan lebih baik di situ, gitu. Itu juga sad, karena kan bayangan kita kalau sudah terima student from semester 1 kan ya graduation bareng, etc. ya. Jadi sadness-nya ada di sekitar itulah. Jadi kalau dilihat tadi ini Pak Ricky ini kuncinya di kejujuran ya. Ketika mengalami pertentangan itu jujur dengan diri sendiri bahwa saya sedih, saya juga sama kayak dirimu gitu ya. Kayaknya itu ya inti dari kind of guru, kejujuran kejujuran juga terkait ini ya. Harus saya akui Bu Sinto kadang-kadang itu dosen atau saya ya itu bisa underestimating a class karena merasa sudah pernah mengajar materi itu. Seorang pakar pendidikan yang saya kenal selalu mengatakan no. Setiap kali kita ketemu mahasiswa yang berbeda, even though your topic is the same, it's actually a different classroom for you. Jangan pernah menjadi kaset rusak gitu. Jadi diulang lagi just because you have. Dan itu seringkali yang menjadikan tidak berhasil. Gitu. Dan kalau kita mau jujur seperti yang tadi Bu Sinto katakan, mungkin mereka thank you sir, thank you for the class gitu ya. Maybe they were just trying to be polite gitu kan. Tapi dalam hati kecil kita tahu kalau I wasn't doing well. Jadi jujur iya, sama jujur mungkin ini. Kalau memang kita tidak sanggup mengajar, itu harusnya kita say it from the very beginning. Ya, tidak tahu gitu ya. Or kita berkata kepada ketua program kita, well misalnya pernah mengajar satu mata kuliah, lalu studi lanjut. Berarti kan saya ada miss, say, 3-4 tahun. Ketika balik, dan yang saya studi lanjuti itu bukan bidang yang saya ajar sebelumnya, kan dia assume saya sudah bisa. Betul. Tapi saya merasa in this 3-4 years, mungkin banyak developments yang baru kan. Nah, mestinya kita punya keberanian bilang, better not me. Cuman ya susahnya gini Bu Sinto, karena kan ketua program itu kan pasti bisa. Siapa lagi? Nah, gitu-gitu loh. Betul. Bisikan-bisikan itu kadang-kadang ya kalau ditolak dia kasihan. Because I was a head of a program kan. Saya tahu rasanya cari dosen itu is not easy gitu loh. Tapi ya gitu, ketika kita nulung pada saat hari H baru sadar kepentung. This is exhausted. Betul. Jadi dari depan. Iya, betul. Nah, pemirsa, ini tadi saya bilang multi peran ya. Jadi dosen iya, pemimpin iya. Kalau yang saya tahu itu di gereja-gereja itu nama Ricky ini di mana-mana ya. Ya kayaknya untuk memberikan apa itu ya, training tentang financial and strategic plan gitu ya di situ. Lalu juga di Petra sendiri, Pak Ricky ada sebuah wadah apa tadi? Itu yang kita akan bahas ya. Sure. Artificial Intelligence. AI, Artificial Intelligence. It's a community or apa itu? Itu komunitas atau? Sekarang bisa disebut community tapi very small. Ini malah lebih ke arah kayak developmental teamnya ya, tim awal yang mengembangkan. Jadi kami ini yang ditugaskan Pak Rektor untuk gali info lebih banyak, research lebih banyak terkait ya realita, terus kemudian tantangan dan peluang terkait dengan AI ini. Gitu. Untuk ke masyarakat ya, atau internal? Well, sooner or later dua-duanya kan. Dua-duanya. Tapi juga, iya. Selain itu juga
konsultan ya Pak yo? Beberapa perusahaan. Jadi memang multi peran. Nah, sekarang pertanyaan saya tarik nih dari seorang dosen dengan polemiknya seperti itu. Coba kita melihat dari sisi ini pergumulan Pak Ricky sebagai seorang itu tadi konsultan, pemimpin gitu ya. Right. Ini enggak kalah hebohnya ya mungkin ya. Pergumulannya, needs-nya di sini begitu, di situ begitu, menyenangkan yang ini, tidak menyenangkan yang itu, gitu ya. As a consultant juga pasti owner itu, wah. Beda dengan ininya. Nah, ini totally different being a lecturer and a consultant right. and trainer ya. Pergumulan apa Pak? Yang mungkin yang sebelum ke situ ya. Karena saya pernah jadi dean. Dari 17 sampai 21 itu juga another paradox Ibu. Gimana paradoksnya? Ya karena kita jadi dosen. Yes. Tapi di sisi lain kita juga jadi quote-unquote pimpinan ya. Pimpinan para dosen kan. Iya. Dan pengalaman sebelumnya memang pimpinan, tapi pimpinan students. Dosennya lebih banyak dosen part time yang nggak intens kalau jadi dean. Nah itu juga satu pergumulan yang luar biasa. Perlu wisdom, perlu juga ya bersandar sama Tuhan mutlak. You won't believe it. Sometimes saya ketemu dosen itu sambil ngomong sama dia sambil doa gitu ya. Aduh, please guide me supaya ketemu. Karena ketika kita jadi dean itu kita ketemu dengan mantan dosen kita. Kalau di dalam betul ya. Jadi bagaimana melayani mereka itu susah tuh. Leading. Tapi tadi kata kuncinya ada di yang Ibu katakan yaitu we have to understand their needs. Yes. Kebutuhan. Not wants. Bukan keinginan. Yes. Dan memang menyadarkan mereka bahwa yang kau ingin itu bukan kebutuhanmu. That is very tricky. Gitu ya. Kadang-kadang mereka akan merasa, enggak ya ini sekarang. No. Itu perlu dijelaskan. Misalkan kayak, dosen dia invest his or her life untuk sebuah ilmu. Kuliah S1, S2, S3. Kadang-kadang ada yang sangat istilahnya itu paralel sekali ya. Atau istilahnya sangat berurutan ya. Nah, waktu pulang, waktu saya jabat dekan itu kan 17-18 ya, itu sudah mulai sangat deras Indonesia terus ngomong Industrial Revolution 4.0, 5.0. Maka saya umumkan as a dean kepada semua dosen saya yang sudah PhD itu. Bapak Ibu, kita ini memang sudah punya PhD ya, dan saya hargai betul Bapak Ibu sudah research, habis-habisan kan ya mau PhD itu. Tapi maaf sekali kita harus belajar hal baru. Digitalisasi ini nggak bisa sekedar kita sebagai user gitu. Value seorang dosen di dalam era digital ini bukan sekedar using the digital tools, tapi justru jadi mercusuar. Apa dampak penggunaan digital tools itu? Seberapa jauh dia akan menyerang well-being penggunanya misalnya gitu. Jadi kita justru harus research. Nah, untuk research you have to learn about it gitu. Jadi selesai itu jangan hanya puas diri dengan bisa tahu aplikasi, tapi you have to know what is the logic behind it. Lalu kemudian bagaimana menelitinya. Itu satu. Tapi sama yang kata kunci needs itu. Ketika masuk ke dalam tim AI juga sama. Kebutuhannya apa? Karena kalau kita bicara AI, maybe the complete version is in the other episode kali ya. Itu luas sekali Bu Sinto. Gitu. AI itu luas sekali dan just like any other technology, paradoks. Seakan-akan sekarang itu kayak semua harus AI. Harus AI. Tapi di sisi lain kita juga melihat kalau semuanya menggunakan AI, keunggulan yang kita punya sebagai institusi itu apa? Tuh. Terus kemudian juga ya sekali lagi apa dampaknya? Apa yang akan terjadi dengan dunia pendidikan misalnya kalau kita semua menggunakan artificial intelligence, apalagi kalau the latest issue kan bicara soal bagaimana mereka itu bisa belajar sendiri mestinya. The machine itu bukan dipasok informasi, but somehow bisa belajar sendiri. Nah itu juga akhirnya ke kebutuhan. Lalu kita saya belajar berdiskusi dengan mereka dari bidang ilmu yang macam-macam. That's fantastic ya. Ya mungkin Bu Sinto pernah merasakan kalau ketemu dengan mereka-mereka yang ilmunya sejenis, we tend to agree on the same things and disagree on the same things as well. Gitu. Tapi kalau ini, contoh aja Bu, misalnya kita bicara soal harga mesin untuk mengeksekusi ide AI.
Itu saya kadang-kadang mengernyitkan dahi gitu ya. Why the machine has to be so expensive gitu. Tapi begitu rekan dari informatika cerita ke saya, Pak Riki, kalau kita menggunakannya untuk coding, untuk membuat games, kalau Bapak memberikan kami mesin-mesin yang selama ini hanya sanggup untuk Microsoft Office, with all due respect, bisa 3 hari baru jalan. Jadi dari situ saya jadi, okay. Kenapa mahal? Right. Jadi in essence, itu membuat saya belajar untuk, berarti ada POV yang lain nih. Yes. Jadi dengan AI itu kita belajar untuk different POV ini ya. Bahwa mesin mahal itu bukan mau gaya-gayaan gitu loh. Memang itu part of the needs. Dan kita yang selama ini hanya menggunakan untuk basic. Kita tidak tahu sampai ke situ. What for gitu kan. Jadi itu satu. Iya. Kalau yang consultant juga sama sih. Consultant itu lebih ke arah sama membuat si owner memiliki apa ya, selain dia tahu kebutuhannya, dia juga diminta untuk empati terhadap apa yang dikeluhkan sama anak buahnya. Betul. Kalau kita ketemu sama business owner Bu Sinto itu biasanya akan ya to some extent ya pasti akan bilang I'm not happy with my people. Ya, lambat beradaptasi, hitungan, kok kayaknya apa-apa itu mesti dikalkulasi, terus disuruh belajar hal baru sedikit aja kok rasanya ngeluh gitu. At the same time, saya bilang, baik Pak, terima kasih untuk informasinya. May I now interview your baru ketemu gitu ya, demanding, kurang menghargai. Kadang ada yang sampai titik tertentu ketika memberikan istilah teguran itu kasar kayak gitu. Nah itu membuat kita jadi ini. Dan Bu Sinto, kenapa saya jadi consultant ya? Well, of course pasti ada monetary reward, itu nggak bisa kita sangkal. Tapi Bu, yang membuatnya sangat-sangat bernilai adalah ketika project consultancy itu bisa saya lihat dari sudut pandang ilmu tertentu, and then I bring it into the classroom. Jadi, trust me Bu, kalau kita masuk kelas, kita mulai dengan, I'm going to teach you about finance, gitu ya. Terus kita mulai dengan Stephen Ross ever said that finances, mereka pasti akan sudah mulai gitu menguap. Exactly. Tapi kalau kita mulainya dengan this is a problem, gitu ya. There's a real case study talks about capital structure, and this is actually happening in salah satu perusahaan. Mereka pasti yang paling nakal pun akan langsung begini. Oh gitu ya. Wah. Jadi dengan itu mereka bisa melihat bahwa ilmu yang dipelajari ini kepake kok. Bukan sesuatu yang sekedar hanya untuk ujian saja. Iya. Wah menarik. Wah, ngobrol sama Pak Riki ini memang nggak ada berhentinya nih saya pengen. Tapi saya masih penasaran dengan yang kita ngobrol pas yang lalu tuh Pak ketemu. Please. Whole person education. Sure. Ya. Waktu itu saya masih ngeraba-raba ini apa ini kemana? Oh Bapak itu Pak. Iya. Jadi ini mimpi ya, salah satu mimpi juga ya. Iya, saya rasa ini kalau mimpi dari kampus ya, yang betul-betul understanding panggilan dan juga role sejati dia sebagai sebuah kampus. Harusnya tidak akan menolak yang namanya pendidikan seutuhnya, whole person education. Nah ini kan menjawab banyak persoalan misalnya seperti ini. Kenapa ya pejabat di negara tertentu, nggak enak nyebut nama kan ya, itu lulusan dari kampus-kampus besar, tapi korupsi. As simple as that. Atau kenapa ya lulusan dari kampus-kampus hebat, tapi nggak bisa kerja. GPA 4.0, gitu ya. Terus kemudian credentialnya cakep sekali, CV-nya cakep sekali. But when you have to work, lalu deal with others misalnya, itu mulai terasa kok cannot work. Dan mulai dari sisi, ya kalau orang sekarang bilang hard skill-nya, tapi juga yang soft skill-nya. How to deal with others. Bagaimana kalau di dalam sebuah pertemuan tim itu kita beda pendapat with others. What should we do? Lalu ketika di lapangan ada hurdles, ada halangan. Ya? Atau mendadak ada perubahan peraturan, itu yang mesti kita lakukan apa? Belum lagi kita bicara soal endurance, kan ada kalanya ya.
project yang kita sudah eksekusi dengan rapi itu memang nggak bisa membuahkan hasil dengan cepat gitu. Yes. Including also podcasting gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya endurance, kita akan cenderung let's just give up. Nah ini yang bisa saya jadikan sebagai latar belakang. Kalau saya mau dramatis, lebih dramatis ya. Well, sejarah pendidikan tinggi di dunia ini kalau boleh saya katakan sudah kurang lebih ya Bu, 1000 tahun. Kalau kita hitung dari segi berapa banyak university formal yang didirikan di dunia. Around 1000, jadi 1 century, 1000 tahun ya. Itu sudah kita lalui dan di dalam kurun 1000 tahun itu salah satu impian terbesar orang tua di muka bumi ini adalah anakku lek iso nggo kuliahe ndek kene gitu kan ya, kuliah S1-nya di sini, S2 lek bisa sampai S3 dan seterusnya. So in other words, dunia ini begitu percaya yang namanya pendidikan tinggi. Betul. Bu Sinto dan para audiens yang saya hormati ya. Let's give a ponder. Mari kita renungi sedikit ya. Apakah dalam 1000 tahun ini our world is getting better? Oke. Ini pertanyaan yang right. Tapi keluhan-keluhan itu tadi itu banyak nih teman-teman yang di pengusaha, businessman, IT consultant mereka. Ini IP 4 loh. Saya iso kerja loh. Ya apa ya gitu terus gitu ya. Dikai problem sederhana. Right. Keep on asking. Gak jalan. Justru yang experience mungkin 2,3. Iya. Dia yang selesaikan gitu. Sekarang gini, ini satu yang saya pernah nih. Hopefully this will summarize karena waktu ya. Seleksi masuk sebuah perusahaan yang bagus. Sekarang pertanyaannya gini. Ricky, tell me please, how many golf balls are there in the world? Jadi, coba beri saya approximation. Jumlah bola golf di dunia ini berapa? Pasti yang dimaksud sama si penanya bukan saya bisa menyebutkan 2 miliar something, enggak. Tapi yang dia mau dari saya adalah proses. Saya bisa berkata. Jadi mungkin saya mulai dengan kata-kata, jumlah bola golf ya kurang lebih 1,5 miliar. Karena begini, golf itu permainan mewah dan negara-negara yang kurang lebih punya kemampuan mewah itu segini, persentasenya segini. The percentages, the logic. Nah, orang yang bisa mikir itu yang sekarang, yang menjadi incaran banyak perusahaan. Gitu. Makanya kan sampai ada statement yang berkata, sudahlah, kau saya satu. Can you think? Can you solve a problem? Gitu. Sebenarnya keluhan ini, this crisis ini ya, itu lebih ke arah mengatakan, kok kalian ini bikin lulusan kok nggak bisa utuh sih? Jadi ada lagi sudah GPA bagus, bisa berorganisasi, bisa bekerja, tapi mohon maaf, licik, mohon maaf, backstabber, mohon maaf, kalau punya kesempatan dia akan ambil untung untuk pribadi dan merugikan perusahaannya. Jadi kliennya diambil sendiri. Jadi di situ kita melihat lagi, oh berarti ada fragmentasi lulusan. Jadi bagus di sisi ini, tapi tidak di sisi lain. Missing ini. Or semua bagus, tapi ketika ada masalah berat, mohon maaf, suicidal thoughts-nya tinggi. Bisa aku tak mati ya. Padahal pinter, rajin, bisa berhadapan dengan orang lain, sopan semua. Tapi ketika mentalnya nggak kuat, nah dari situ UK Petra berpikir, we should have pendidikan yang holistik. Jadi spiritualnya kita garap, mentalnya kita garap, intelektualnya, terus kemudian juga skillsnya, SMIS gitu ya. Ini masih bisa kita perdebatkan. Tapi the point is, nggak bisa hanya intelektual. Bahkan kalau di model kami di UK Petra itu spiritualnya jadi core-nya. Nah, I think Bu Sinto juga aware bahwa kami adalah kampus Kristen, tapi bukan berarti semua mahasiswa kami sudah Kristen atau wajib Kristen. No. Jadi bagaimana kami menempatkan isu ini dengan wise di dalam kebinekaan, di dalam kepancasilaan kita ini gitu ya. Tapi tetap kita ajak students paling tidak untuk satu masa tertentu dalam sepanjang dia kuliah itu ada mata kuliah namanya adalah hidup bermakna. How to have a meaningful life. Ini buah dari whole person education itu salah satunya di situ. Gini, kalau yang dulu sudah ada, tapi whole person ini berusaha untuk mengintegrasikannya.
Jadi diintegrasikan jadi satu. Dan tantangan kita yang selain mengintegrasikan yang sudah berjalan ya, karena kan kita punya orientation namanya itu Welcome Grateful Generation. Dulu OSPEC gitu ya, tapi kita namanya Welcome Grateful Generation. Lalu ada tutorial mata kuliah etika. Nanti ada pelatihan kepemimpinan, sekarang pelatihan kepemimpinan yang melayani. Tapi ini semua mau diintegrasikan, dilihat ulang, dibuat menjadi total whole person education. Supaya memampukan UK Petra menghasilkan sesuai dengan visinya, yaitu Global Social Leader yang mengubah masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Itu visinya UKP. Nah, sekarang yang menjadi tantangan, ya as you can guess, kalau kamu mau studentmu kayak gitu, dosennya Westa. Saya lagi mau nanya itu. Itu yang urutannya kan ke situ dulu. Sebelum dosennya pemimpinnya. Gitu. Saya mau ngomong itu. Jadi ketika ngomong whole person di dalam sebuah kampus itu, we are talking about the leaders, we are talking about the lecturers, kita talking about academic staff. Non-academic staff. Jadi profesional pendidikannya, lalu kemudian studentsnya. 4 ini. Dan Ibu betul sekali, kalau leadersnya enggak, susah ngatur lecturers. Leaders dan lecturersnya enggak, susah ngatur yang lain, termasuk students. Gitu. Nah, kami sadar juga bahwa whole person ini tidak bisa, quote-unquote ya Bu, bahasa Jermannya itu dusel gitu ya. Dusel kepentingan-kepentingan yang lain, kayak dosen harus meneliti, publikasi, dan lain sebagainya. Maka kami, tim whole person education, ada 5 orang, sedang menggodok satu modul pembelajaran yang sifatnya itu masuk LMS, Learning Management System. Lalu kita berharap dosen-dosen kita sesuai dengan pace dan kelowongannya dia bisa melahap materi itu secara mandiri, lalu juga diamati kemajuannya secara dari jauh gitu. Karena ya ngumpulkan dosen untuk di training, dan training mau sebagus apapun akhirnya cuman kayak ya euforianya dapat, ya ada guyon-guyonannya gitu. But once that one is gone, selesai. Itu kayak bless, nggak ada apa-apa. Business as usual lagi. Tapi dengan adanya LMS, kita harap mereka login sendiri, lihat satu video, ada pertanyaan refleksi, they answer that one, lalu kemudian itu dikumpulkan sama tim, dianalisa, dibalas, lalu dengan demikian kita punya data. Kalau toh mau ada pertemuan atau pelatihan yang on-site, itu berdasarkan data tadi. Jadi bukan minta orang untuk training level 3 padahal dia masih level 1 misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ujungnya adalah kita harus bisa membuktikan kepada pimpinan dan board dan tentunya kepada masyarakat ya, bahwa whole person education itu is producing better graduates. Ya kan, yang tadi saya bilang. Jadi lulusan Petra harusnya whole person. Harus ada indikatornya itu. Terus yang kedua adalah paper yang kita buat. Nggak boleh hanya kertas. Gitu ya. Istilah saya itu adalah harus menjadi public action. Bukan sekedar publication. Kalau publication ya cuman kertas. Community development-nya juga yang transformatif. Jadi istilahnya itu peran-peran seorang dosen atau peran-peran university itu should be better karena di dalamnya ada orang-orang yang bergumul untuk menjadi whole person. Istilahnya seperti itu. Berarti itu Petra Christian University sedang creating a new culture atau sharpening the new culture? Iya. Dua-duanya sih ya. Kalau creating sih enggak. Kalau creating berarti kan belum ya. Ini kan sudah, cuman kita cultivating mungkin ya. Kan selalu kata yang dipikir banyak orang lumayan abstrak dan multi interpretasi itu kan kata jujur saja Christian. Petra Christian University. Question will be, what do you mean by that? Apa sih maksudnya itu? Nah, yang sekarang kita lakukan adalah, berarti di dalam Christian Campus ini kita berjuang sekeras-kerasnya supaya semua yang terlibat di dalamnya itu menjadi orang yang lebih utuh, holistik. Termasuk kalau misalnya dia pernah punya luka batin pun, dia bisa mengalami pemulihan di dalamnya gitu. Jadi kita percaya bahwa studying in the university one day itu bukan soal transfer
informasi tentang teori A, teori B yang sekarang bisa kita dapatkan dari mana saja, gitu ya. Tapi lebih ke arah proses, mentransformasi diri, menyembuhkan luka di masa lalu, keluar dari UKP menjadi pribadi yang lebih utuh, siap berjuang dengan punya life value, tidak kompromi, tidak sampai menjadi, mohon maaf, koruptor gitu. Jadi ini benar-benar satu keluar. Nah, yang memang seringkali jadi isu itu begini, Bu. Pemeringkatan kampus yang besar-besar di dunia ini sepertinya kurang mengukur yang fundamental tadi. Mungkin maksudnya mereka adalah kami mengeluarkan yang terukur saja, misalnya gaji lulusan, berapa lama setelah lulus sudah dapat kerja, lalu kemudian ketika masuk perusahaan berapa lama dia sudah langsung naik jabatan. Tapi question of bagaimana dia naik jabatan, bagaimana dia memelihara integritas dia, bagaimana dia menjaga kekudusan dalam keluarganya. Itu yang sulit mengukur itu sulit. Maka saya tadi mengatakan bahwa ini kind of sedang melawan arus. Dan itu menumbuhkan, memelihara, terus menyiangi budaya yang seperti itu tidak mudah. Karena itu tadi, kalau yang jumlah lulusan, jumlah ini itu terukur indikatornya dengan mudah. Kalau ini memelihara kekudusan itu bagaimana indikatornya? Nah, itu yang tadi saya katakan harus mulai dari the top one ya. Firman Tuhan mengatakan madu urapan di kepala Harun ke janggut dan jubahnya turun. Jadi harus dari atas. Karena itu butuh long proses baru kelihatan ini. Nanti muridnya atau mahasiswanya seperti apa untuk mencapai outcome tertentu. Itu sebetulnya mimpi dari semua pendidikan dari zaman dulu ya. Tetapi memang masih dalam struggling banget gitu ya. Kita selalu harus berhadapan dengan POV yang macam-macam. Jadi orang tua itu kalau kita ketuk hati nuraninya ya, kita tanya, Pak, Bu, pilih sekolah yang seperti apa sih? Sekolah yang mungkin tidak membuat anak Bapak Ibu juara ini, juara itu, tapi dia jadi pribadi yang lebih tangguh. Dia pribadi yang jujur. Dia pribadi yang menyayangi orang lain. Ini yang so-called soft. Sebenarnya Bu, ada seorang tokoh manajemen namanya Seth Godin tuh nggak seneng sekali kita sebut ini sebagai soft skill, karena soft itu kayak tahu, Bu. Soft. Padahal maksudnya dia itu seharusnya kita sebut dia dengan, nah ini menarik, real skills. Real skill. Jadi kalau real skills ini kalau nggak punya cakapan yang sebenarnya. Gitu berarti karena nanti misalnya kita berhadapan dengan perubahan, yang bermain bukan AI-mu. Tapi yang bermain itu ketangguhanmu. Yang bermain lagi atau yang berperan besar adalah daya jejaringmu ketika menghadapi itu gitu. Nah, orang tua ditanya, mereka akan cenderung yang buat juara dong. Apalagi sekarang ya. Begitu anaknya juara, Instagram nyala. Terus mungkin yang salah kaprah juga fasilitas. Gedung yang mentereng, padahal gedung nggak bisa ngajar kan gitu. Jadi ini perlu perubahan paradigm yang luar biasa dan beriman, Bu, menurut saya. Karena pendidikan itu tidak bisa kita lihat besok. Kalau misalnya saya minta sama UKP ya, saya bilang buatkan saya desain MOOC yang lebih bagus, and tomorrow or even 3 hours from now it can be done. Bisa. Tapi kalau kita bilang bahwa merubah anak, itu yang ketika dia masuk kuliah atau kalau di pendidikan dasar kelas 1 SMA addicted to games, addicted to pornography. Ini mau dilepaskan, Bu. Bisa jadi pertempuran seumur hidup. Gitu. Betul. Tapi kalau tidak ada yang ngurus, jadi apa anak-anak kita ini gitu? Jadi ini mungkin nampaknya yang kalau saya tarik garis itu dengan visinya Pak Diki ya. Ilmuwan yang melayani di bidang leadership and management. Kayaknya kan ngomongnya benar-benar berapi-api seperti api yang menyala ketika sampai di situ ya. Jadi leading a big process to get the real value gitu ya. Harus meleading bagaimana proses ini sebagai pendidikan ini sampai mencapai real value tadi. Istilahnya siapa tadi? Real skills.
real skills ya. Set good in. Itu good manajemen atau marketing. Nah, betul. Ya. Nah, Pak Riki, saya mau menarik lebih ke bagian dasar sekarang. Kalau sekarang sudah ngomong ke value-nya, jangan lupa bahwa perannya itu pasti adalah seorang suami dan seorang ayah, ya. Ini yang paling sering gagal ini. Lah, apa ini benang merahnya ini, Pak? Wow, wah sudah tidak terhitung ya Bu, kalau istri itu yang menegur saya gitu ya. Kamu ini ngomongnya kayak gini gitu ya. Dan saya I love her, dan saya terima itu sebagai satu masukan yang bermakna ya. Ya pertempuran setiap hari Ibu. Gitu ya. Jadi bangun pagi itu kita harus berlutut dan bilang, Tuhan, I don't know how, and please help me, gitu ya. Terus yang kedua ya belajar untuk, meskipun kita a leader in the family, ya kita belajar untuk rendah hati dan belajar juga berkomunikasi, Bu. Jadi kadang-kadang itu bagi saya si jahat itu menggodanya begini, Riki, kamu ini kan sudah mencari nafkah untuk keluarga, gitu ya. Pagi-pagi bangun paling pagi, gitu ya. Terus sudah kerja ini gitu. Yang lain-lainnya itu kok kayaknya, well, Papa has done it, gitu ya. Papa udah kerjain gitu loh. Tapi akhirnya saya disadarkan dengan satu statement dari anak sulung saya yang bilang, Pa, you just have to ask. Papa wis capek, atau Papa merasa it should be my turn, just let me know. Dan mungkin dia juga mau berkata gini loh, I want you to know bahwa aku ini bukan kayak ongkang-ongkang kaki, sengaja lihat Papa Soro gitu loh. Cuma dia mau mengatakan juga, sometimes I don't know whether I should help you or not. Wah, itu membuat saya jadi, so I just have to learn. Jadi kita nggak boleh pikir gini loh Bu. Kita kan berharapnya adalah ngerti ya. Exactly. Itu udah ngangkat, kalau ngangkat ini, ya wis Bu ya. You know, goes without saying, kamu mesti lending hand gitu. Karena saya bandingkan dengan saya dulu waktu kecil gitu. Kalau lihat mama saya sudah cuci piring gitu ya, it's natural. Tapi mungkin dengan mereka, we have to be more explicit dan asking them nicely. Jangan sudah punya memang malos, memang tega sama orang tuanya, lalu kalau ngomong udah bangun. Itu that's not helping. That's not helping. Jadi saya masih berjuang soal itu. Sama istri juga sama. Bagaimana supaya bisa belajar ngomong baik-baik, ya. Terus kemudian juga menerima masukan. Kalau karena she's the closest one gitu kan. Sekarang kami jadi benar-benar berteman akrab sekali. She knows everything gitu kan. Jadi dari situ belajar untuk tetap ya mengasihi, menyayangi mereka. Artinya ya serving them in all servant leadership, dan berharap untuk bisa saling bertumbuh dari itu. Karena core-nya mau nggak mau pasti di sini nih kita dengan peran apapun gitu ya. It's a total failure Bu Sinto. Kalau misalnya saya ngajar bla 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 yang begitu ideal, lalu saya kan anak saya juga sekarang kuliah di Petra juga ya. So once in a while dia akan mampir ke kantor saya dan sebagainya. Kalau pada saat saya berinteraksi dengan dia, teman-teman sekolega atau mahasiswa lihat, loh kok gini? He's yelling at him misalnya, atau he was not really helpful. Mereka juga akan melihat, Pak Riki ini holistik gitu. Meskipun itu masih struggle ya. Jadi saya jujur kadang nggak usah capek atau emosi lagi naik, yaitu dan sungguh Bu Sinto. Setelah itu ya saya sesali, and I will keep on saying sorry, sampai saya bilang sama istri saya, siapkan ya tabungan maafmu. Because I'm gonna keep on saying sorry gitu ya. Karena ya kita nggak tahu kan. It's human ya Pak ya. Oke. Puji Tuhan dia sadar. Wah, senang sekali Pak Riki. Mari kita memang ingin terus ya, tapi nanti after this ya kita bisa lanjutkan diskusi ini. Tapi saya ingin Pak Riki bisa memberikan tips untuk para pemimpin muda, pendidik muda ya, bagaimana bisa ini tadi ya, keeping influencing ya, tetap menjaga untuk memberikan pengaruh dengan kekhasan itu tadi ya, karakteristik. Silakan Mbak Riki. Iya, yang pertama tentu saja please understand your calling,
Jadi ini mungkin satu hal yang fundamental ya. Panggilan kita itu apa? Dan berkomitmenlah kepada panggilan itu ya. That's very important thing. Dan tidak harus jadi guru, tidak harus jadi dosen, apapun your calling is gitu. Biarlah kita setia pada panggilan itu. Terus yang kedua, please continuously improving yourself. Terus bertumbuh. Jangan merasa sudah hebat karena sudah profesor atau doktor. No, we are still learning. Nggak ada batasnya. Dan percayalah, kadang-kadang ada hal yang sangat-sangat dasar pun kita masih nggak ngerti ya. So please be humble and continuously improving yourself gitu. Terus yang ketiga mungkin berjejaringlah sebanyak mungkin. Ya, ulurkan tangan lebih dulu. Hi, my name is Ricky. Bagaimana saya bisa membantu? Dan you never know gitu ya. Jejaring itu satu hari bisa menolong kita seperti apa gitu. Well, 3 itu. Kalau yang terakhir mungkin ya, well, have the kepekaan kali ya. Kebutuhan apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi calling, continuously improve, buat jaringan dan peka dengan kebutuhan di sekitar kita. Jadi akhirnya kita tetap bisa menjadi berkat ya buat sekitar kita. Kira-kira gitu. Oke. Thank you Pak Ricky. Sama-sama. Terus being the servant leadership yang keep influencing ya, terus memberikan pengaruh dimanapun dengan segala peran gitu ya. Dan ya kita saling mendoakan dong. Ya. Nah, teman-teman Guru Gembira, di komunitas inilah, di tempat inilah, di podcast ini kita akan terus merayakan kegembiraan sebagai guru. Kita terus merasa bangga dengan perilaku, dengan sikap dan tutur kata kita sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir, tetaplah kita memberikan pengaruh untuk komunitas sehingga pendidikan di negara kita ini akan terus menjadi lebih baik. Sampai bertemu di episode yang ke-20. Salam. Ilmu yang bijaksana tidak disuluk dengan ajian, namun diselami dengan penghayatan. Guru yang berbudi pekerti tidak mengumbar gelar dunia, tapi merendah dengan ketulusan dan penghayatan. Keahlian diasah dari kecerdasan dan daya upaya, bukan untuk adu kemewahan yang berdikdaya. Guru bervisi mampu melihat masa depan adik-adiknya, berani menjawab panggilan, teguhkan cipta karya.